Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam, Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Takalam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi di video kita kali ini. Tempat kita kali ini ada di Teja Coffee Sumarekon Bandung ya. Jadi tempatnya ini luar biasa, bisa kita lihat nyaman, kemudian natural juga, terus cozy juga ya teman-teman. Jadi misalkan kalian yang hobi untuk ngopi, nongkrong, diskusi bareng teman-teman ya dengan klien, kolega-kolega bisnis, bisa untuk ngopi dan juga santai-santai di Teja Coffee Sumarekon Bandung ya. Nanti IG-nya kita cantumin di sini. Bisa dihubungin, bisa di booking tempatnya dan sebagainya. Cukup nyaman dan luar biasa, harganya pun nggak terlalu mahal ya teman-teman, cukup murah juga, punya worth it untuk kalian untuk ngopi-ngopi, diskusi dan juga diskusi santai dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kalian semua. Di video kali ini kita akan berbincang, akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa ya. Di sesi kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Biasa. Ini Kang Abin, ya, Abin Rifa Aldani, merupakan cutting saya dulu di kampus ya di UIN Bandung di jurusan Hukum Tata Negara, di mana beliau itu luar biasa ya, sosok yang luar biasa dan mantan ketua HMJ Kang ya. Himpunan Mahasiswa Jurusan dulunya di Hukum Tata Negara. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan studi S2-nya di mana Kang? Ya, sekarang S2 Di Unpad ya. Di Unpad jurusan Ilmu Hukum ya Kang. Betul. Jadi di jurusan Ilmu Hukum ya linear lah dengan jurusan di S1 dulu gitu. Nah, di video kali ini mungkin bisa sedikit diceritakan dulu Kang mengenai profilnya bagaimana gitu. Oh enggak. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi ya. Saya dengan Kang Agung ini kan memang kenal sejak dari mahasiswa dulu di S1 gitu ya. Ya memang kalau segi profil ya apa yang disampaikan tadi sudah cukup nampaknya Kang Agung. Intinya ya saya sekarang tinggal di Bandung gitu ya. Kemudian aktivitas saya sehari-hari mungkin kuliah. Dan mungkin selain kuliah juga saya masih tercatat mungkin sebagai santri aja gitu aja sih Kak Agung. Santri ya? Ada yang lebih lah. Iyalah gitu aja Kak Agung. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Jadi beliau tuh sebetulnya di kampus itu dulu memang sangat aktif ya teman-teman, aktivis, bisa bilang aktivis juga. Dulu sempat jadi ketua DEMA juga ya Mas ya? Enggak, di HMJ aja. Oh HMJ aja ya? Oh DEMA itu ini ya pernah? DEMA itu fakultas, kemudian universitas, tapi saya nggak pernah aktif di tingkat DEMA. Siap. Nah, kita akan sedikit berbincang teman-teman sekalian. Jadi tema kita tentang keislaman dan keindonesiaan ya di sini. Tentang urgensi pemimpin ya, sekarang lagi rame nih di tahun politik ya, menjelang 2024 ini kita ingin tahu lah insight beliau, sudut pandang beliau dan opini beliau mengenai kepemimpinan itu apa sih gitu ya, terutama jika kita lihat dari perspektif Islam itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang pertama itu Kang, perihal kita akan sedikit ngobrol tentang urgensi kepemimpinan dalam Islam itu kan. Yeah. Jadi pemimpin itu jika kita lihat dari sudut pandang Islam itu seperti apa sih itu? Urgensi pemimpin itu jika dilihat dari perspektif Islam sendiri gitu. Urgensi kepemimpinan dalam Islam ini hal yang menarik dan mungkin ini sangat topiknya ini akuntabel dan juga mungkin up to date lah ya, karena mungkin hari ini kita juga sedang menghadapi momentum politik penentuan siapa pemimpin kita 5 tahun ke depan mungkin dalam waktu dekat ini. Dalam Islam sendiri, Islam memandang kepemimpinan saking luar biasanya. Kita tahu gitu ya, dalam
apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya yang namanya kepemimpinan saking urgennya gitu ya, jangankan dalam hal yang sifatnya dalam konteks yang lebih besar. Ketika kita melakukan perjalanan pun gitu ya, baik itu kita ada 2 ataupun 3 orang, sedang dalam perjalanan ada keharusan, anjuran untuk bagaimana menentukan siapa pemimpin dalam perjalanan tersebut. Itu tunjuk ya. Iya, yang pertama itu. Nah, kemudian dalam cakupan yang lebih luas begitu, makna kepemimpinan tersendiri memang sangatlah penting gitu ya, dimana mungkin kejayaan satu organisasi, kejayaan satu negara yang dalam konteks yang lebih luasnya lagi, itu tentu ditentukan oleh siapa yang menjadi pemimpinnya. Betul. Begitu. Baik itu kewajiban memimpin itu sebetulnya bukan hanya dalam konteks yang besar seperti negara, bahkan kan kita ketahui lah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati gitu kan. Setiap dari kita ini adalah pemimpin. Jangankan memimpin yang negara begitu ya, memimpin diri saja sendiri ya, memimpin keluarga, mungkin ya hal-hal yang berkaitan dengan itu semua merupakan hal yang melekat dalam kehidupan manusia. Itulah mungkin makna secara singkat ataupun urgensi bagaimana kita harus memiliki ataupun berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi memang Islam itu identik dengan seorang pemimpin ya. Maksudnya di dalam Islam itu sendiri diatur mengenai bab cara memilih pemimpin, bagaimana gitu, kriteria pemimpin yang ideal kayak gimana kan? Iya, betul. Nah, sering kali kita dengar bahwa bahwa jikalau misalkan kepemimpinan atau pemerintahan jika itu didasari ataupun diawali pijakannya itu dari Islam gitu ya. Itu terkadang sering dikaitkan dengan politik identitas gitu kan. Iya. Nah, itu gimana kira-kira? Bicara soal politik identitas begitu ya. Kita tidak bisa mengelak dari yang namanya identitas karena setiap manusia pasti memiliki identitas. Pertama, identitas tersebut pasti senantiasa akan melekat pada seseorang, karena setiap manusia tentunya tidak akan terlepas dari identitas. Contoh, kita ini misalkan orang yang dilahirkan di bumi Indonesia. Pertama, kita akan memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Kemudian lebih kecil lagi, misalnya kita di Indonesia itu lahirnya dari suku mana? Suku Sunda, Jawa, atau Sumatera dan semacamnya. Itu ada identitas yang kedua. Ketiga, misalnya selain orang Sunda, misalkan kita melekat lagi, kita lahirnya Sundanya Sunda mana? Ada kan Sunda juga, ada Sunda juga ya. Iya kan, logat Garut gimana, gitu kan, Cianjur gimana, Kerawang, Purwakarta, beda-beda, Pantura beda lah gitu kan, dialeknya beda ya, dialektisnya beda begitu. Sehingga dari segi identitas, maka itu merupakan satu fitrah bahwasanya ya tidak dapat dilepaskan bahwasanya setiap manusia memiliki identitas yang melekat dalam dirinya. Yang mana identitas tersebut semakin mengerucut akan semakin menyempit. Nah, kalau tadi misalkan dikaitkan dengan bagaimana politik identitas, tidak ada yang salah dalam politik identitas. Yang salah adalah bagaimana memanfaatkan identitas tersebut dalam jalur politik dengan istilahnya itu menyalahkan ataupun membangun framing bahwasanya yang lain tidak benar, hanya identitas dirinya yang benar, merasa paling benar begitu. Jadi fanatik ya, fanatisme terhadap bagaimana mungkin menyikapi satu identitas yang akhirnya akan saling memecah belah, itu yang tidak boleh sebetulnya. Jadi memang ya kita nggak bisa mungkiri juga tadi ya, yang seperti dikatakan bahwa Islam itu ya identitas kan. Islam sebagai identitas gitu kan. Demikian juga agama. Ya hanya kan gini kan, maksudnya kadang kita berkonsep kita bernegara demokrasi gitu kan. Dulu ketika awal mula berdirinya bangsa ini, negara ini kan, kita bisa lihat dari konteks dulu ketika pembentukan Pancasila ya. Tentang Piagam Jakarta yang menghilangkan klausul itu gitu kan. Nah, jadi kan banyak nih maksudnya ya mungkin kelompok agama lain gitu kan, atau istilahnya keyakinan lain yang berpandangan bahwa negara ini itu bukan didirikan oleh atas dasar Islam gitu, tapi atas dasar keberagaman tadi. Betul. Nah, itu gimana sih maksudnya supaya kita itu bisa
memberikan sebuah paradigma baru mengenai apa namanya konteks bernegara yang damai, rukun, semua beragama itu kayak gimana sih? Yang mana Islam, tapi istilahnya negara yang itu kan berasaskan ketuhanan gitu, Iya. tetap berasaskan ketuhanan dulu gitu. Betul. Ya, bagaimana mungkin tadi berbicara soal keberagaman dan mungkin kalau kita kaitkan secara historis dengan di mana mungkin dulu ketika secara historis, secara sejarah bangsa ini didirikan gitu aja oleh para founding father yang memang memiliki latar belakang yang beraneka ragam. Walaupun memang dulu kita mengetahui dengan seksama bahwa dalam pembukaan undang-undang kita ataupun dalam Pancasila juga disebutkan bahwasanya ada kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya begitu ya. Dan itu klausul tersebut yang dihapuskan. Nah, bagi saya ini suatu bentuk di mana mungkin istilahnya itu adalah hal yang sudah final dalam bentuk ataupun dalam konteks pengakuan terhadap kebinekaan itu sendiri. Jadi bukan berarti ketika klausul tersebut dihilangkan secara otomatis roh dari semangat mungkin keislaman itu hilang. Akan tetapi dalam klausul tersebut walaupun sudah dihilangkan itu untuk kelegowoan. Para father menerima bagaimana keniscayaan satu keberagaman karena memang bangsa ini tidak diduduki oleh satu entitas saja. Karena terdiri dari berbagai agama, ras, suku yang begitu luar biasa sangat banyak yang hidup di Indonesia. Dan saya kira kalau misalkan kita bicara soal bagaimana relasi agama dan negara saja begitu ya, berdasarkan tipologinya kan kita tahu ada 3 karakteristik. Pertama mungkin kita kenal ada relasi agama dan negara yang sifatnya integral. Di mana menyatu mungkin atau dalam implementasinya kita kenal dengan istilah teokrasi, negara ketuhanan ataupun negara di mana hukum semua hal yang ada dalam negara tersebut diatur berdasarkan agama. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya yaitu adalah simbolis. Simbolis itu adalah Gimana simbolis? di mana agama dan negara itu saling membutuhkan dalam ada simbiosis mutualisme lah begitu. Jadi di mana negara pun membutuhkan agama sebagai instrumen mungkin mengatur moral masyarakat ataupun misalnya menjadikan satu objek di mana mungkin masyarakat itu bisa hidup secara damai dan sebagainya. Pun sebaliknya agama pun membutuhkan negara untuk menjalankan apa yang menjadi kepentingan dari agama itu sendiri begitu. Nah, mungkin kita contohkan mungkin ya Indonesia hari ini. Bagaimana mungkin Indonesia menerapkan beberapa konteks di mana hal-hal yang keislaman tetapi tidak menonjol dalam arti berdasarkan hukum Islam secara menyeluruh, tetapi lebih kemas dengan bagaimana mungkin konsep bernegara yang tidak menghilangkan entitas ataupun esensi dari Islam itu sendiri. Dan juga ada juga yang ketiga itu adalah tipenya itu adalah sekularistik. Ya tentu kalau dari segi bahasa juga sudah jelas memisahkan bagaimana mungkin kehidupan agama-agama, ya betul, negara. Itulah mungkin dari segi tipologi di mana mungkin dalam konteks keberagaman, kehidupan berbangsa dan bernegara kalau kita kaitkan tadi, nah Indonesia ini memang para founding father juga sudah menanamkan bagaimana pentingnya dan juga esensi dari kebinekaan itu dalam bentuk kelegowoan, menerima bagaimana menghilangkan klausul tersebut sebagai bentuk untuk membangun bangsa yang tidak menghilangkan esensi dari Islam itu sendiri. Sebetulnya itu kalau yang saya pahami. Jadi itu bentuk dari kebersamaan ya, bisa dibilang kebersamaan dan juga bahwa ternyata founding father kita itu cukup toleran ya, sedemikian berbagai macam sangat toleran, sangat toleran. Sehingga ya negara ini didirikan dari itu tadi mungkin toleransi yang tinggi, kemudian saling menghargai ya. Betul. Intinya kan istilahnya sekarang sekarang lagi istilahnya ya dalam politik kan ya. Jadi tiap orang kan fanatik terhadap pilihan partai dan juga keyakinan mereka lah gitu ya. Walaupun muslim juga kan beda pilihan juga. Iya itulah fanatisme kadang memang seringkali menggelapkan seseorang kalau tidak menggunakan. Kadang memang betul begitu. Fanatisme itu kadang menghilangkan rasionalitas gitu kan. Begitu. Iya. Jadi maksud saya tuh
ya sekarang kita ribut-ribut ya perihal pilihan. Ya istilahnya sekarang ujung-ujungnya pun sama, kita memilih pemimpin yang memang istilahnya secara mungkin dia sebagai muslim kan, dia pasti memihak kepada keadilan juga gitu. Betul. Nah gitu. Nah sekarang kan dinamika di dalam sebuah kontestasi politik gitu ya, terutama di dalam istilahnya kontestasi eksekutif lah istilahnya pemerintahan. Ya. Walaupun memang kan setiap pemimpin pasti dia mempunyai program-program yang pro rakyat, memihak kepada rakyat kecil gitu kan. Itu sudah lumrah ya. Maksudnya ketika tahun politik, wah seolah itu dibumbui dengan frame-frame pembelaan terhadap rakyat, pembelaan terhadap kaum yang minoritas gitu. Salah satunya misalnya agama, itu kan minoritas diperhatikan, entitas tertentu, etnis tertentu diperhatikan. Nah, maksud saya sebetulnya yang seperti apa sih kriteria pemimpin yang memang Indonesia butuhkan saat ini? Oke. Berbicara umat dan rakyat gitu kan, Rakyat. Iya. Begini, saya ingin menggarisbawahi bahwa sambil ini aja kan. Oke, siap. Saya ingin menggarisbawahi bahwasannya dalam konteks hari ini ya tentu kita harus melandasi itu semua tadi mungkin karena kita ini terlahir dari bangsa yang beragam, bangsa yang tinggi akan sopan santun, yang menjunjung tinggi nilai luhur dari adat ketimuran lah begitu. Tentu itu semua harus menjadi hal yang mendasari bagaimana kita berpolitik dalam menyikapi dan dalam memilih pemimpin dimanapun dan kapanpun itu begitu. Nah kalau konteks bagaimana tadi kepedulian antara relasi umat dan rakyat, sebetulnya kalau saya memahaminya dalam satu entitas antara umat dan rakyat ini sama-sama satu hal yang tidak dapat dipisahkan begitu. Karena begini, kalaupun tadi misalnya banyak ketika masa-masa pemilu dan sebagainya ada para politisi mungkin yang menyampaikan bahwa peduli terhadap kaum minoritas, peduli terhadap entitas-entitas yang kurang diperhatikan dan sebagainya, itu hal yang lumrah dan wajar dan memang itu seharusnya dilakukan. Iya betul. Nah, kalaupun misalnya hari ini bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, yang harus kita laksanakan, kalau misalkan kita bersandar pun berlandaskan kepada misalkan pendapatnya Al-Mawardi, kalau misalkan salah satunya memiliki kategorisasi bagaimana pemimpin itu harus dipilih. Kalau misalkan kita dalam tarik konteks Indonesia mungkin sedikit agak berat. Kalau misalnya kita harus menafsirkan secara bukan gelondongan, istilahnya secara mentah-mentah kita ambil, tapi tanpa ada penafsiran yang sekiranya mendekati kepada nilai kesempurnaan tersebut, ya agak sulit juga. Misalkan nanti harus hafal ini dah, harus hafal itulah mungkin ya. Kalau kita ibaratkan mungkin dari sejarah historis mungkin di masa kekhalifahan itu sangatlah berat. Kalau misalkan ya intinya beginilah, yang kita butuhkan hari ini sebagai bangsa Indonesia pertama adalah pemimpin yang mempersatukan semua elemen tentunya, dan yang kedua selain juga mempersatukan, dia mampu untuk membawa visi dan misi besar negara ini untuk mampu terbang jauh ataupun mampu untuk memajukan bangsa. Kenapa demikian? Karena sejatinya begini, bangsa ini hari ini sudah berjalan dengan baik, tetapi jelas ada juga mungkin yang kurang baik. Sudah semestinya yang sudah baik mungkin dilanjutkan baik, ditingkatkan dan ditingkatkan. Yang kurang baik jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan itu kurang baik atau bahkan salah. Nah itulah yang harus diperbaiki. Jangan hari ini kita karena fanatisme belaka, yang tidak baik kita katakan baik, begitu ya. Yang sudah baik kita katakan tidak baik. Kadang itu yang hari-hari ini menonjol kita. Nah, seharusnya mungkin kita sebagai generasi muda dan generasi yang memang melek terhadap informasi dan juga apa yang berkaitan dengan instrumen politik lainnya harusnya menyadari itu. Nah, tadi menarik sih maksudnya perihal yang baik
dipertahankan, ditingkatkan ya. Betul. Ya, yang kurang baik dikritisi, dikoreksi, apakah dihilangkan atau bagaimana ya? Iya. Nah, apakah definisi itu bukankah berkaitan dengan perubahan gitu? Ya kalau misalnya kita mendefinisikannya berdasarkan aspek tersebut ya bisa juga Iya. sebagai sebuah perubahan karena memang yang kita juga perlu ahli juga dengan diksi perubahan karena memang bukan hal yang asing di tengah-tengah kita karena apalagi mungkin kita yang dulu ketika mahasiswa senantiasa menggaungkan yang namanya perubahan, ya nggak ada salahnya kita menggaungkan hal itu begitu karena memang kita nggak walaupun memang itu sudah menjadi tagline dari capres tertentu hari ini begitu ya, yaitu silakan saja kalau pilihan teman-teman ada yang pro terhadap perubahan kah atau keberlanjutan kah atau yang setengah-setengah ada yang mau berubah ada yang mau silakan saja Dan itu hak politik dan kebebasan di negara demokrasi yang seperti ini tidak ada salahnya. Ya, jadi memang semua orang punya hak politik ya, punya hak politik dan juga punya istilahnya orientasi masing-masing terhadap pemimpin. Iya betul. Tapi begini Kak, saya itu kalau saya melihat kecenderungan masyarakat kita, terkadang itu kebanyakan terlena. Oh, terlena gimana tuh? Begini, kadang kalau misalkan sudah mendapatkan apa yang dia miliki, ya cukup di sana. Jadi begini misalnya, hari ini misalkan kepemimpinan hari ini dia rasa sudah cukup baik untuk pribadinya misalnya. Karena sudah merasa nyaman, ada di zona nyaman. Padahal satu bentuk perubahan tersebut tersendiri gitu ya, yang tadi Kang singgung adalah satu keniscayaan. Dari pergantian dari satu ke yang lain itu kan ada proses. Dan proses tersebut merupakan bagian dari perubahan juga. Ataupun misalnya kalau yang lain keberlanjutan juga. Ya, kalau saya memahaminya begini, setiap keberlanjutan pasti mengalami yang namanya perubahan gitu kan. Tapi belum tentu juga kalau yang setiap perubahan itu keberlanjutan. Karena yang diubah itu bisa jadi berlanjut atau tidak gitu. Iya. Jadi kan gini, terkadang sekarang itu masyarakat tuh mungkin bisa dibilang fobia ya mungkin ya, fobia terlalu dini ya mengenai konteks perubahan. Iya. Jadi yang maksud perubahan itu kan mungkin bisa jadi tadi dikatakan apakah yang dulu dilanjutkan atau tidak begitu kan, bisa jadi relatif lah begitu kan. Iya begitu. Nah jadi maksud saya adalah sekarang ini paradigma publik gitu kan, seolah-olah digiring bahwa perubahan itu ya dirubah semua dan istilahnya dihilangkan semua yang sudah berlanjut, yang sudah ada gitu kan, sehingga itu yang dikhawatirkan, ditakutkan gitu kan, sehingga ini yang menjadi mau menakutkan gitu kan bagi sebagian golongan gitu kan. Sehingga sekarang begitu panas lah, dibilang saling sikut sana sini begitu kan, secara tidak langsung gitu, media apalagi begitu kan. Ya itulah mungkin bagian dari prank. Iya. Ya mungkin dan tugas-tugas kita lah kalau misalnya mau menjelaskan kepada masyarakat, memberikan edukasi misalkan tentang bagaimana cara ataupun menyalurkan aspirasi mereka, ya harus diberikan pemahaman begitu. Ya belum tentu juga kan hari ini misalnya kalaupun kita memilih A akan begini dan begitu gitu ya, memilih B juga akan begini begitu kan belum tentu juga berdampak secara langsung pada masyarakat. Akan tetapi partisipasi dari masyarakat itu sendiri sangat menentukan tentang bagaimana kehidupan dia di masa yang akan datang. Nah ini kita kok jadi banyak bicara soal perubahan. Kita judulnya kan organisasi Indonesia. Melenceng sedikit ya. Sobat sekalian, nggak apa-apa. Sobat Takalam sekalian, nggak apa-apa. Ini kita ya sedikit intermezzo lah. Betul. Ini konsep ini begitu kan, supaya nanti tahu juga. Nah, kalau misalkan dilihat dari ini Kang, sudut pandang kan tata negara ya. Ya, saya konsentrasi tata negara. Sekarang melihat banyaklah istilahnya isu yang beredar itu sedikit mengenai kemarin misalkan
ya dari segi hukum lah, konteks hukum kita sekarang bicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang kontroversi. Sebagian orang kontroversi karena dinilai cacat moral, etis dan sebagainya gitu. Oke. Pertama pandangan saya terhadap keputusan MK tersebut Syarat cawapres kan. Iya, itu kan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan PUU nomor 90 ya. Di mana mungkin PUU 90 tersebut sudah kita ketahui bersama dan terbukti itu cacat moral. Cacat moral. Ya, cacat moral. Kenapa saya katakan cacat moral? Ya memang sekarang sudah terbukti kok. Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutus bahwasanya Ketua MK AU gitu ya, terbukti sudah melakukan Pelanggaran berat ya. berat secara etik. Oke. Kita harus bedakan ya, ada pelanggaran etik dan pelanggaran lain. Kalau pelanggaran etik itu sebetulnya tidak berdampak pada putusan. Nah, begini, kalau dalam konteks ketatanegaraan memang saya ada agak gimana ya, agak dari awal gugatan itu ataupun permohonan tersebut diajukan memang ada kecurigaan. Ada kecurigaan di mana mungkin ya ada istilahnya kalau kita ketahui, mungkin kalau kita bersandar ataupun berlandaskan kepada asas nembo judek in causa sua, ya di mana mungkin seorang hakim atau pihak berperkara itu kan yang ada kaitan erat relasi keluarga ataupun relasi lain yang dengan dirinya. Itu kan jelas tidak boleh dia tidak boleh dia menghakimi. Dan mungkin kalaupun kita lihat belajar hukum Islam juga sama demikian gitu ya. Kalau ada yang kaitannya dengan keluarga dan sebagainya, sebaiknya tidak mengambil itu. Dan ada dalam asas hukum pun demikian. Hakim tidak boleh memeriksa, memutus perkara yang berkaitan dengan dirinya ataupun ada kepentingan yang berkaitan langsung dengan dirinya, termasuk keluarga dan sebagainya. Ya itu sudah asas yang melekat dalam dasar peradilan begitu. Nah, kalau dalam konteks mungkin kemarin MK sudah memutus tersebut, ya memang dari prosesnya pun sudah salah begitu ya. Ketika diputus pun memang secara etik salah, tapi kita tidak bisa apa-apa. Kenapa demikian? Karena sudah inkrah dan putusan MK itu sifatnya kan final and binding. Sudah final dan mengikat, sehingga kita tidak bisa lagi mengadakan upaya hukum lain kecuali nanti diuji kembali. Diuji kembali dan mungkin PK bukan ya istilahnya, peninjauan kembali gitu. Kalau di MK setahu saya tidak ada PK secara langsung begitu. Jadi harus diajukan kembali. Ya. Jadi register kali ya. Dan gimana coba mencari novum dalam dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi kan berbeda dengan peradilan umum lain ya. Kecuali mungkin bisa juga dalam PHPU dan sebagainya, kalaupun ada ya silahkan begitu. Jadi memang dilema mungkin ya, sebenarnya dilema juga ya. Ya, ini mungkin pembelajaran bagi bangsa kita ke depan begitu. Ketika memiliki kekuasaan, ketika diberikan satu kewenangan, ya harus bijak dalam melakukan itu dan dalam mempergunakan itu semua. Karena memang ini satu catatan negatif bagi Mahkamah Konstitusi dalam prospek ketatanegaraan kita. Kenapa saya katakan demikian? Saya katakan bahwa ini catatan negatif ya karena memang ini menjadi satu note di mana mungkin bangsa kita ke depan tidak boleh seperti itu lagi. Sebuah warning lah begitu. Karena ya bisa dibilang di mana satu bentuk keputusan itu ya dipermainkan dengan semena-mena begitu. Itu kan hal yang tidak lazim bagi bangsa yang dikatakan sebagai negara yang bersumber ataupun negara yang memiliki sebagai negara hukum begitu betul. Dan juga mungkin ya banyaklah keganjilan-keganjilan yang mungkin sudah terungkap juga dalam sidang pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan kemarin yang diketuai oleh Prof. Jimli. Itu mungkin bagi saya satu bentuk catatan penting mungkin dalam sejarah perjalanan hukum di Indonesia. Ke depan tugas bagi semua kandidat mungkin yang ada yaitu membenahi bagaimana hukum kembali dihormati, keadilan kembali menjadi satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sehingga melahirkan mungkin para
orang-orang yang baik dalam setiap lini pemerintahan yang ada. Oke. Terakhir mungkin ya, ini kan apa namanya, dari ketiga kandidat, nah, Iya. saya ingin minta pandangannya, ingin Iya. penting opininya dari Agang sendiri, yang sekiranya dari ketiga cawapres dan capres-cawapres ini yang punya kapasitas dan potensial untuk mempersatukan, seperti tadi di awal kita bicara, mempersatukan umat dan rakyat, ya, dan membawa apa namanya istilahnya negara Indonesia menjadi lebih unggul. Iya. Siapa? Ya, kalau ditanya siapa ya, Serius juga. saya kira teman-teman di sekeliling saya sudah mengetahui Oh, itu siapa. oke. Tapi mungkin di forum ini saya tidak akan menyebut secara langsung. Oke. Tapi saya katakan begini. Kisi-kisinya. Saya gini aja. Saya ingin mengatakan begini saja. Pertama, kepada teman-teman gitu ya, para pemilih nantinya, dalam menentukan pilihan itu ya putuskan berdasarkan akal pikiran disertai hati nurani juga. Kadang begini, karena kan tipologi masyarakat teman-teman kita ini kan ada pemilih yang bersifat rasional, ada juga yang emosional. Terkadang kalau kita bicara dengan orang yang emosional, susah kalau kita menjelaskan secara rasional. Pun sebaliknya, Karena sudah fanatik, ya? Karena sudah ada fanatisme dan kesukaan. Dan mungkin contohnya saya akan memberikan pandangan kepada tiga dulu deh ya, dari ketiganya ya. Pertama mungkin pasangan yang pertama dengan framing hari ini mungkin gemoynya gitu ya. Siap. Ya itu memang itu hal yang biasa. Biasa, ya? Dan ini juga visi misinya bagus juga begitu kan. Bagaimana tentang keberlanjutan. Iya, Ya. betul. Ya, ada istilahnya apa? Pilihan atau pemilihan yang gemoy dan sebagainya. Tapi saya kira saya juga gak kalah gemoy ya. Tapi sama yang gemoy juga harus hati-hati kan. Iya. Ada juga kan yang gemoy. Tidak semua gemoy itu apa namanya bermanfaat. Bukan begitu. Tidak semua yang gemoy itu begitulah istilahnya Iya. begitu. Kita lihat juga kan di Korut juga ada yang gemoy. Iya, ada gemoy tapi ya begitu ya. Bercanda lah. Seperti Kemudian itu pasangan nomor 2. Saya bicara dari nomor 2. Kemudian bicara nomor 3. Pasangan nomor 3 juga bagus, baik kan ya. Dia memiliki visi yang bagus juga. Di sana mungkin memiliki narasi keberlanjutan. Betul. Dan juga mungkin ada perbaikan sedikit gitu kan. Pas keputusan MK, catatan hukum bagi paslon nomor 3 menjadi hal yang senantiasa dimunculkan hari akhir-akhir ini gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan yang pertama ya jelas juga memiliki rekam jejak dan juga memiliki bisa dibilang sebagai bentuk pembawaan yang cukup komplit juga begitu dalam mungkin mengenai bahasa ini. Saya kira dari ketiga capres yang ada hari ini semuanya mampu untuk melanjutkan bagaimana kepemimpinan bangsa ini ke depan. Begitu. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Semuanya juga visi misinya baik, bagus. Yang terpenting mungkin nanti apabila ada yang menang ya yang kalah harus menerima itu aja. Jadi fair ya. Fair gitu ya. Bagaimana mungkin tugas kita hari ini mengawal bagaimana berlangsungnya demokrasi ataupun pesta pemilu tersendiri dapat terlaksana dengan baik, dengan lancar, tidak seperti 2019. Iya, betul ya. Kan 2019 kita mengetahui dinamikanya yang cukup sangat gesekannya itu tinggi sekali banget, gitu kan. Bahkan mungkin saya bisa katakan dalam satu keluarga suami istri pun gara-gara beda pilihan kalau 2019 bisa berantem gitu kan. Tapi dalam konteks hari ini ya usahakan dan kita harus mampu untuk membawa sosialisasi ataupun memberikan edukasi bahwasanya ya pemilu yang damai, yang riang gembira, pemilu yang senantiasa mengedepankan akal sehat, rasionalitas, dan juga dibarengi oleh hati nurani. Ya itulah yang mungkin yang menjadi jalan terbaik untuk bangsa kita ke depan. Kalau saya harus menentukan pilihan ya teman-teman juga mungkin Bisa menilai. di mana lah mungkin yang paling rasional dan yang paling masuk di akal sehat bagi saya itu sih yang menjadi catatan. Betul. Jadi simpulannya sobat takalam sekalian bahwa Islam itu agama yang toleran, sehingga masalah kepemimpinan, masalah pemimpin itu semua diatur dalam Islam dengan baik. Dan Islam menghargai semua keyakinan gitu kan. Sehingga jika kita sering mendengar bahwa Islam adalah agama politik identitas, yaitu
fitrah Ya, tersendiri gitu ya, keniscayaan. satu keniscayaan gitu. Dan memang jika kita lihat di masa lalu begitu kan, di historis masa lalu bahwa bagaimana negara ini berdiri, bisa kita lihat bahwa Islam salah satunya berperan di situ. Betul. Berperan di dalam apa? Di dalam mempersatukan seluruh elemen, seluruh entitas masyarakat dan juga rakyat gitu kan. Dari mulai agama, suku, budaya gitu kan. Semua disatukan di dalam satu frame, di dalam satu wadah yang bernama Pancasila. Yang mana didasari dengan ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama, semua keyakinan difasilitasi dan juga dijamin semuanya di dalam hukum itu sendiri. Iya kan ya? Betul. Closing statement kan? Oke, bicara soal integrasi ataupun relasi tadi agama dan negara begitu ya, kemudian Islam dan kepemimpinan, bahwa kita memahami dalam Islam itu adalah al-hayatu kulluha ibadah. Kehidupan itu semuanya adalah bagian dari ibadah. Maka hal terkecil dari kehidupan, semisal politik, maka menjadi ibadah pula. Makanya saya memiliki kesimpulan bahwanya asya satu kulluha ibadah. Politik itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, politik adalah jalan ataupun cara bagaimana mungkin kita mendapatkan ataupun meraih seorang pemimpin. Nah, tentu pemimpin itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal sikupnya yang lebih kecil bahkan yang lebih luasnya. Dalam bernegara itu sangatlah penting perannya karena menentukan bagaimana nasib hidup orang banyak, juga menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan kedepannya yang akan diraih. Dan tugas kita sebagai seorang muslim, juga sebagai seorang yang mungkin memiliki melek terhadap informasi dan akses-akses lainnya, harus senantiasa mengedepankan pertama mungkin akal sehat dan juga sikap rasionalitas dibarengi hati nurani dalam menentukan pemilihan ataupun dalam menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Nah, kemudian selain itu juga, kedua, kita harus menanamkan bahwasannya jangan golput kepada setiap masyarakat. Kenapa demikian? Karena golput itu bukan bagian dari kesadaran terhadap bagaimana kita menentukan pemimpin. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa ketika kita melakukan perjalanan, walaupun hanya 2-3 orang, kita harus menunjuk siapa pemimpinnya. Oleh sebab itu, dalam menentukan pemimpin ke depan ya, kita jangan ragu-ragu dan jangan golput, jangan sampai kita menghilangkan itu semua dan menghilangkan kesempatan kita untuk membawa perubahan yang lebih baik lagi ke depannya untuk bangsa ini. Itu saja mungkin. Kang Agung, terima kasih banyak atas kesempatannya dan sudah mengundang saya dan sempat berdiskusi juga. Ini mungkin menjadi pengalaman perdana saya juga, mungkin diajak diskusi secara langsung di acara podcast seperti ini, dan ke depan mudah-mudahan bisa berlanjut. Kita lanjutkan lagi ya, kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Kang Abi ini, luar biasa. Nah, itu aja teman-teman sekalian, buat Takalam ya. Kita akan lanjut lagi nanti di sesi berikutnya di Takalam Production, Takalam Podcast ini. Dan jangan lupa teman-teman dukung dengan cara like ya, dan juga komen. Yang belum subscribe bisa tolong subscribe ya, dibantu juga supaya kita lebih maksimal untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takalam Podcast, tak kenal mari kita takalam. Takalam Podcast, ngobrol santai perkara Islam.